Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semangat terus belajar berbenah jiwa, belajar bertauhid. Dan video konten YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dari berbagai torikoh manapun bisa belajar di sini. Kita sama-sama belajar karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini ya. Thalabul ilmi itu wajib hukumnya bagi kita semuanya sampai akhir hayat kita. Jadi kita di sini belajar bertauhid, belajar berbenah jiwa, belajar ilmu tasawuf, belajar tazkiyatun nufus ya. Nah, baik, ada pertanyaan dari sahabat hikmah Ramah binti Yusuf. Pertanyaannya adalah, Neng boleh terangkan tak macam mana tajalli Allah Ta'ala? Aduh, jadi Malaysia ini kayaknya ya. Lagi satu apa maksud berbenah jiwa? Katanya, baik, saya akan terangkan satu-satu ya. Saya akan terangkan biar lebih sistematis. Saya akan jelaskan tentang berbenah jiwa dulu ya. Nah, berbenah jiwa itu bisa dikatakan ilmu di sini ini kita belajar ilmu tasawuf seperti sudah saya tayangkan di video-video bulan-bulan lalu atau tahun-tahun lalu. Sebelum tasawuf itu kan tentang berbenah jiwa ya. Jadi berbenah jiwa itu bisa dikatakan ilmu tasawuf gitu. Dari bahasa kan berbenah itu kan beberes rapi-rapi, menata jiwa gitu. Jadi seperti seumpama hati adalah presidennya atau rajanya, maka jiwa itu adalah kotaknya atau tempatnya atau wilayah batin gitu. Jadi jiwa itu wilayah batin. Nah, perlu diketahui bahwa selama kita hidup di dunia ini, dari kecil dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, dalam keadaan fitrah terus ya, akhirnya sampai kita dewasa itu kan tentu banyak energi-energi negatif yang kita hadapi, baik itu melalui perbuatan kita sendiri, perkataan kita sendiri, ataupun perkataan dan perbuatan dari orang lain yang kita lihat. Sehingga energi negatif atau sampah-sampah, serakan-serakan sampah energi negatif itu tertampung di dalam alam bawah sadar kita, atau bisa katakan di dalam jiwa kita. Nah, kalau tidak kita benahi dengan bertaubat, dengan istighfar, dengan zikir, dengan berbagai amalan ibadah batin, tentu udah berserakan sampah, gelap pula gitu loh. Gelap karena terhijab oleh serakan-serakan sampah itu gitu ya. Nah, jadi berbenah jiwa itu makanya ada ilmu tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa sebelum akhirnya kita belajar ilmu tasawuf atau mengamalkan ilmu tasawuf. Maka kita pelajari dulu ilmu berbenah jiwa itu ya. Berbenah jiwa itulah taholi atau tahali atau tazkiyatun nafs gitu, penyucian jiwa gitu ya. Jadi dibenahi, dibersihkan, dipel, disapu, dirapihkan tata letaknya gitu. Nah, bagaimana
biar lebih spesifik lagi ya tentang berbenah jiwa sebelum kita menjadi ahli tasawuf atau belajar ilmu tasawuf gitu. Jadi energi negatif kita bersihkan dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan juga dengan bertaubat serta berjihad. Berjihad itu adalah memerangi hawa nafsu. Jadi kalau istighfar itu kan fungsinya, zikir itu kan menghilangkan noda-noda hitam atau serangkaian sampah energi negatif di dalam jiwa. Satu kata istighfar, satu kali beristighfar, satu titik noda hitam di hati di dalam jiwa kita itu hilang, ya kan? Terus dihilangkan gitu sehingga batin kita itu menjadi cerah. Namun tidak hanya cerah gitu. Kalau misalkan kita mencerahkan, tapi kalau serakan-serakan sampah yang lainnya itu seperti penyakit-penyakit batin yang ria, ujub, sombong, iri dengki, fitnah, gibah, terus apalagi itu. Tentu itu kan tiap hari kalau kita lakukan, kalau kita tidak tobatkan, tentu serakan sampah yang lebih besar dari titik hitam hanya dengan istighfar itu kan tentu kita harus healing, harus kita sembuhkan. Nah, sembuhkannya itulah dengan berbenah jiwa dengan taholi, mengetahui taholi itu apa. Taholi itu membuang penyakit-penyakit batin dan kita membersihkan diri, membuang penyakit batin, terus kita bertobat dari dosa-dosa lahir, serta kita menghindari perbuatan-perbuatan buruk gitu. Jadi ibaratnya itu dibenahinya itu bukan hanya istighfar saja yang satu titik menjadi hilang atau dengan zikir yang lainnya, tapi kita taubatkan dengan cara ya tidak melakukannya lagi atau tidak berpenyakit batin lagi. Kalau sudah tahu kita penyakit batinnya iri dengki, maka ikut bersyukur dengan kesenangan orang lain gitu. Terus kalau misalkan penyakit batin kita ria, coba berhenti ingin dipuji atau ingin dibanggakan, tapi sebaliknya banyak mengagungkan asma Allah, banyak mengagungkan Allah, bahwa Allah lah yang patut kita puji, Allah lah yang berhak kita puji, karena segala puji itu hanya bagi Allah. Lalu kita sadari dan kita tinggalkan gitu penyakit ria itu, kita sembuhkan. Terus misalkan kalau penyakit batinnya itu sombong, ya belajar bertawadu, memandang orang lain itu lebih baik daripada diri kita. Terus kalau tahu penyakit batin kita itu ujub, ya ujub juga sama, bertawadu sehingga ujub itu tidak ada gitu. Kalau misalkan masih suka fitnah, belajar kalau belum menemukan fakta yang akurat, yang sesuatu yang real gitu, terbukti kesalahan seseorang, jangan suka menuduh atau berprasangka buruk dulu gitu. Kalau misalkan dosa batinnya kita itu seneng gibah, ya minimal jangan memulai dulu gibah, baru kalau orang lain ya boleh dengarkan, boleh kita tampung, tapi kalau misalkan itu sudah berlebihan, sebaiknya kita berdiam atau tinggalkan gitu. Jadi pelan-pelan kita benahi. Jadi serakan sampahnya itu disapu, dibakar gitu kayak di rumah, atau ditimbun. Tapi ditimbun di sini berarti kan masih ada. Nah, kalau itu kan sampah beneran. Tapi kalau sampah di batin ini kita healing, kita sembuhkan dengan cara kita belajar tholabul ilmi, bagaimana caranya dengan istighfar, dengan taubat, dengan berjihad, dan dengan berzuhud, dan melaksanakan amalan ibadah-ibadah batin, yaitu dengan tahali. Tahali itu mengerjakan segala sesuatu amal kebaikan, amal soleh, amalan ibadah lahir dan amalan ibadah batin, serta mengistiqomahkannya. Itulah yang disebut dengan berbenah jiwa, atau bisa kita katakan pra-tasawuf atau tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Makanya di dalam buku-buku tasawuf itu kan, sebelum kita belajar ilmu tasawuf atau dalam psikologi tasawuf itu, sebelum kita belajar ilmu tasawuf itu ya kita harus penyucian jiwa dulu gitu, dengan mengetahui caranya taholi dan tahali. Itulah tazkiyatun nafs, atau kita sebut dengan berbenah jiwa. Jadi jiwanya itu dibereskan, dibersihkan, ditata rapi. Nah, karena jiwa itu adalah sebuah wilayah batin, maka
yang penyakit-penyakit batin itu yang ada tingkatannya atau negatifnya dari positif ibadah batin itu kan kebalikan-kebalikan dari ibadah batin itu kan kebalikannya dari penyakit batin. Nah, contoh misalkan kalau misalkan kita itu masih sombong, sombong itu kita healing, kita taubatkan, kita sembuhkan, kita ganti dengan amalan ibadah tawadu gitu. Terus misalkan eh, kita ganti lagi misalkan pamer ria dengan qanaah dan syukur, atau dengan misalkan dengan zuhud. Terus misalkan yang iri dengki itu kita ganti dengan jihad gitu. Maka ibaratnya itu tata letak jiwa kita itu wilayah batin di dalam jiwa kita itu letaknya itu beraturan gitu. Jadi penyakit batin kita sapu, kita pel, kita hilangkan dengan bertaubat, kita ganti dengan taubat, jihad, zuhud, qanaah, syukur, ikhlas, sabar, tawakal, ridho. Jadi letaknya itu beraturan gitu. Jadi penyakit batin kita hilangkan, kita buang, kita sembuhkan, kita taubatkan, ganti wilayah batin kita itu atau jiwa kita itu atau tempat kita itu diganti dengan letak-letaknya ibadah-ibadah batin atau ibadah-ibadah jiwa kita, ibadah hati kita gitu, sehingga hati kita itu menjadi terang. Jadi kalau dengan kita ganti tata letaknya itu dengan ibadah batin, terus dari mulai taubat sampai jihad, zuhud, ikhlas, sabar, syukur, qanaah, semuanya itu sampai ke ridho, maka itulah nanti ada tauhid yang terbuka gitu. Jadi ketauhidannya itu tidak terhalang oleh itu, tidak terhalang oleh serakan energi negatif yang penyakit-penyakit batin itu, atau dengan kegelapan jiwa, kegelapan hati atau kerasnya hati, tapi kita singkapkan hijabnya satu persatu dengan ibadah batin, mulai dari taubat sampai akhirnya ke tauhid gitu. Nah, dari situ kalau kita sudah tauhid, nah baru mulai kita belajar tentang tasawuf. Tasawuf itu adalah ilmu tentang kebersihan hati. Kembali lagi maknanya tasawuf dari kata taubat, sa-nya sod atau sofa artinya suci, wa-nya itu waro, dan fa-nya itu fana. Nah, nanti ada ibaratnya itu ada rangkaian-rangkaian ibadah batin selain ibadah-ibadah batin dari taubat sampai ridho dan tauhid kita kerjakan semuanya. Nanti tentu ada amalan ilmu tasawuf itu dengan jalan torikoh sampai kita mencapai makom fana, sampai akhirnya kita mencapai makom musyahadah gitu ya. Nah, kalau pertanyaan berikutnya itu tentang tajali ya. Nanti tentang tajali kita bahas di session berikutnya ya, karena ini durasinya sudah mepet, saya mau berangkat kerja, jadi mohon maaf dan semoga bisa difahami. Jadi kesimpulannya, berbenah jiwa maksudnya adalah tasawuf, artinya kita sebelum kita belajar mengamalkan ilmu tasawuf, maka kita harus tazkiyatun nafs dulu. Kita benahi jiwa kita bersihkan, kita sucikan jiwa kita ganti penyakit-penyakit batin dengan ibadah-ibadah batin. Nah, itulah yang disebut dengan berbenah jiwa. Tujuannya untuk penyucian jiwa. Kalau jiwa sudah suci, berarti ketauhidan kita itu tidak terhijab gitu. Jadi ujung-ujungnya ya tauhid. Segala amalan apapun, ibadah lahir, ibadah batin itu ujung-ujungnya tuh untuk ketauhidan gitu loh, untuk ketauhidan. Jadi tauhid kita itu tidak terhijab gitu. Tetap ada 70 hijab gelap, ada 70 hijab terang gitu. Walaupun misalkan perjalanan itu tidak mudah, tapi ya ilmunya singkatnya seperti ini. Namun pada prakteknya kita itu banyak yang harus diperjuangkan karena banyak ujian, banyak godaan, banyak cobaan, dan banyak juga ibaratnya jatuh bangunnya gitu. Makanya kita jatuh bangkit lagi terus sampai 70 hijab yang gelap dan yang terang itu kita singkapkan satu persatu dengan cara taholi, tahali sampai tajali. Nah, untuk tajali kita bahas di session berikutnya, karena saya juga kan ini udah mau memasuki ilmu mempelajari tentang makom fana ya, tapi tidak apa-apa, tajali saja dulu, nanti
atau bareng lah gitu, lihat aja nanti ya karena ini sudah mepet banget jamnya. Ya udah, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Wallahu a'lam bishawab. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Jazakumullah khairan katsir.